Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi berjudul mengurangi kecanduan pornografi dengan teknik shaping atau psikoterapi behavioral. Kelompok kami berisikan David Hamonangan Simanjuntak dengan NIM 112, Primandia Nuria Sieva dengan NIM 118, Nisa Lovinantika Putri dengan NIM 121, N Lanang Wibawa dengan NIM 123, kemudian Graciela Chelsea Tanita dengan NIM 125, Pratiwi Dwi Cahyanti dengan NIM 127, Maria Financiana Soy dengan NIM 130, Irfan Giantama Zikriansyah dengan NIM 144, Teresa Ayu Nobelia dengan NIM 153, Elisa Jefferson Tumilaar dengan NIM 154, kemudian Muhammad Bangkit dengan NIM 157, Yusfi Hadisti Bajatunufus dengan NIM 158, dan yang terakhir adalah Dava dengan NIM 061. Yang pertama saya berusaha
Untuk setiap film itu durasinya berapa ya Mas? Macam-macam dari 10 sampai 50 menit sampai ada juga yang 120 menit 2 jam ya sampai 2 jam. Oke, kalau boleh tahu bisa nggak sih diceritakan awal mula kenapa akhirnya nonton film itu? Saya SMP di suatu pertemanan itu saya ada teman saya masih satu anak-anak SMP masalahnya kan tinggi sekali saya merasa jadi saya buka videonya kok seperti ini awalnya saya risih tapi lama-kelamaan timbul rasa nyaman untuk menonton lagi. Lalu setelah bercerita lagi kan tahunnya kalau misalnya sudah dalam kondisi cari lebih sudah apa ya? Sejak saya mulai bertani saya rasa saya canggih sekali karena dulu saya ketika saya sudah coba nonton itu timbul rasa bisa dan menurut saya mungkin itu indikator saya kesasukan Berjaya kayak sama-sama gitu. iya. Lalu orang tua di rumah itu tahu nggak sih Anda nonton? Itu Ya. tidak tahu sama sekali saya cukup merahasiakan hal ini sampai kita Menurut kamu apa sih dampak dari kecanduan yang kamu rasakan? yang pertama hanya aktivitas pekerjaan yang tertunda karena tidak ada ini itu yang pertama saya ejakulasi atau asma dan sebagainya dan maka itu kayak mengurangi stamina saya jadi saya pada hari itu lesu seperti itu makanya saya terganggu sekali dengan kondisi saya dengan nanti Saya paham bagaimana kalau misalnya sudah dalam situasi atau kondisi kecanduan ya, karena itu membuat perasaan kita tidak nyaman dan ingin terus-terusan melakukan hal tersebut bahkan kadang bisa melampiaskan perasaan yang kayak misalnya stres atau hal semacamnya
selamat sore Mas, gimana Sore, kabarnya? Bu. Alhamdulillah. Tadi naik apa ya ke sini? Sekarang saya naik motor kebetulan. Tadi di jalan macet nggak? Lumayan macet sekali. Oh gitu. Ya. Gimana hari ini? Apakah menyenangkan? Hari ini kalau dibilang menyenangkan itu ya nggak menyenangkan sama sekali. Kalau dibilang susah ya nggak susah sekali. Jadi flat aja. Oh ya. Kalau boleh tahu gimana nih minggu ini udah berapa kali nonton? Alhamdulillah minggu ini sudah lumayan dikurangi karena saya mengikuti saran yang ibu berikan itu, yang waktu kemarin itu saya lakukan. Justru mungkin sekarang berkurang 50% dari dulu yang 100% yang saya harus nonton terus waktu olahraga ini banyak aktivitas positif yang dilakukan sehingga ya. Berarti kalau 50% dari 5 kali itu sekitar 2 atau 3 kali aja ya sekarang seharinya. Siap. Oke, suatu pencapaian yang luar biasa ya Mas. Ya, syukur. Ya. Alhamdulillah. Ya, besok mungkin dikurangin lagi ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Memang awalnya itu memang sulit, tapi kan lama-lama nanti jadinya terbiasa. Siap. Oke. Apakah ada keluhan lainnya? Keluhan saya itu ketika saya misalnya habis olahraga gitu kan, atau habis main band dan sebagainya, pasti ada waktu kosong. Nah di sela waktu kosong itu pasti saya kepikiran gitu, ke distract. Jadi rasa ingin menonton video ini wah besar sekali gitu. Oke. Menurut saya ya, kalau misalnya ada waktu kosong itu jangan dibiarkan kosong gitu. Siap. Nah, jadi menurut saya itu coba isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat ya, aktivitas positif seperti misalnya olahraga. Dalam sehari mungkin bisa olahraga selama 20 menit sampai dengan 25 menit gitu loh Mas. Jadi olahraganya pun yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat langsung nge-gym atau segala macam ya. Kayak misalnya jalan kaki di komplek atau jogging atau workout biasa di rumah, atau juga bisa Mas bisa melakukan sepeda, bermain sepeda ya. Lalu kalau misalnya nih biasanya kan sekarang itu banyak kan komunitas-komunitas sepeda itu, Mas bisa ikuti. Terus kalau misalnya Mas suka bermain olahraga seperti bola, itu bisa ikut basket, bisa ikut sepak bola ataupun badminton seperti itu ya. Mungkin akan saya lakukan apa yang dikatakan ibu, soalnya ya saya menemukan hobi baru. Ternyata olahraga menyenangkan sekali ya. Oh iya. Berarti kalau boleh tahu apa nih hobi Mas? Saya hobi paling baru sekarang saya lari. Saya suka sekali. Suka lari ya? Lari, ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada waktu kosong gitu kan, bisa Masnya lari atau jogging lah, ngajak teman-teman yang lain. Terus bisa juga Mas mencoba untuk mendesain ulang ruangan di rumah Mas gitu kan. Jadinya kan kelihatannya bisa lebih fresh atau mengganti suasana lah, sehingga lebih semangat lagi untuk menjalani harinya seperti itu. Terus juga mungkin kalau misalnya kita menata ruangan menjadi berbeda dari biasanya kan kita bisa dapat inspirasi Vibe baru gitu ya. Iya, vibe baru seperti itu. Oke. Menurut saya ya Mas, bisa kok misalnya berproses untuk supaya lebih kurang lagi. Jadi kurangin penggunaan handphone. Kalau misalnya lagi nggak penting, nggak usah dimainin dulu ya Mas ya. Oke. Soalnya kan kalau misalnya kita buka handphone kan ada keinginan besar biasanya untuk membuka hal yang seperti itu lagi, seperti video-video yang Mas bilang. Seperti itu. Lalu apakah selama ini Mas sudah mengurangi penggunaan handphone atau gimana? Apa masih belum? Alhamdulillah sekarang sudah saya kurangi, tapi
Ya itu tadi, ketika waktu kosong saya bingung mau ngapain. Oh, gitu. ya. Jadi wah gitu, kayak masih berat gitu. Ya, nggak apa-apa kok Mas, itu kan namanya sebuah proses. Jadi mungkin untuk pertemuan selanjutnya besar harapan saya bahwa Mas bisa lebih mengurangi lagi penggunaan handphone, lalu hal positif atau vibes positif dalam diri Mas itu jadi bertambah ya. Iya. Oke. Mungkin sampai sini aja dulu ya Mas. Ya. Menurut saya, karena saya sudah melihat adanya peningkatan dalam diri Mas, walaupun sedikit, tapi itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Jadi mungkin saya akan jadwalkan pertemuan berikutnya. Mungkin kita bisa bertemu lagi 2-3 hari selanjutnya. Apakah bisa? Bisa. Oke. Untuk jam mungkin seperti hari ini aja ya Mas? Siap. Oke. Terima kasih Mas. Oh iya, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Oke. Siap. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Lana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat. Hari ini kan cuacanya agak mendung ya? Ya mendung sekali, tadi sempat hujan Bu. Emang kehujanan di mana tadi? Saya kehujanan di jalan, tapi aman, udah pakai mantel tadi. Mau diambilkan handuk atau jaket? Nggak usah Bu, udah aman. Oke, baik. Saya apresiasi ya Mas Lanang karena sudah datang ke sini, semangatnya, niatnya besar, niatnya kuat untuk meningkatkan kualitas diri sampai akhirnya kehujanan ya sampai ke sini ya. Nggak apa-apa Ibu, untuk kedepannya yang lebih baik. Oke. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja ya. Ya, siap. Jadi dari konseling kemarin saya mendapatkan beberapa data penting yang saya butuhkan untuk dapat membantu Mas Lana mengurangi atau bahkan meredakan kecanduan yang Mas alami. Jadi hari ini kita buat kesepakatan saja tentang apa saja yang harus Mas lakukan selama proses psikoterapi ini berlangsung. Siap, siap. Oke, jadi hari ini saya sudah menyiapkan sebuah tabel. Ya. Oke, ini. Jadi untuk Mas Lana, saya akan menetapkan target yang akan dibagi di setiap tahapan psikoterapi, karena saya paham ya bahwa jika Mas Lanang saya wajibkan untuk tidak langsung menghentikan kebiasaan menontonnya, pasti bakal berat banget ya. Oke. Sehingga saya tetapkan target secara bertahap agar Mas Lanang tidak merasa terlalu berat dalam menjalani terapi ini. Begitu ya kira-kira. Oke, bisa dilihat tabelnya itu terdapat kolom-kolom yang nanti harus Mas Lanang isi dan Mas Lanang centang ya. Oh, angket gitu ya Bu ya? Iya. Siap. Jadi ketika Mas Lanang selesai menonton, kolomnya kan ada sebanyak 35 kolom ya. Siap. Tapi pada target pertama ini Mas Lanang hanya boleh mencentang maksimal sebanyak 20 kolom saja. Artinya Mas hanya boleh menonton sebanyak 20 kali selama seminggu. Oke? Jika misalnya dalam seminggu nanti Mas berhasil menyelesaikan tantangan tugas dari saya, maka Mas berhak untuk mendapatkan reward untuk diri Mas. Nah, sekarang kira-kira hal apa yang dapat mengalihkan perhatian Mas untuk tidak menonton video dewasa? Apa itu ya? Saya juga nggak tahu. Oke, baik. Kira-kira Mas Lanang punya hobi apa? Saya hobinya bermusik. Oke. Ya, sama olahraga juga, kadang selang-seling gitu. Oh ya. Sebenarnya hobinya sangat menyehatkan juga ya Mas ya, karena kan olahraga. Oke, kalau gitu nanti setiap ada keinginan untuk menonton, Mas harus mengalihkan perhatian Mas dengan berolahraga atau bermain musik. Oke?
Jadi nanti dalam waktu seminggu Mas Lanang berhasil untuk menyelesaikan tantangan saya. Jika Mas Lanang berhasil menyelesaikan tantangan dari saya, maka akan ada reward untuk Mas Lanang. Iya Bu, siap. Menurut Mas Lanang gimana? Oke aja sih Bu, selama untuk kebutuhan psikoterapi saya terbuka sekali. Oke, terima kasih ya Mas Lanang. Jadi Mas Lanang kira-kira ada nggak yang Mas Lanang inginkan atau sukai untuk reward nanti? Saya terserah Ibu aja loh ya. Saya lebih suka coklat Bu. Oh ya? Iya, Suka siap. coklat ya? Siap. Oke, kalau begitu berarti nanti ketika Mas Lanang berhasil menyelesaikan tantangan dari saya, Mas Lanang berhak untuk memanjakan diri dengan makan coklat Siap, sebagai siap. bentuk reward atau pencapaian Mas Lanang. Oke, kalau begitu jadi nanti setiap selesai nonton saya harus Mas Lanang harus centang ini ya Iya Bu. selama 20 kali. Siap. Kira-kira bisa dipahami apa yang Siap. saya jelaskan? Bisa. Kalau begitu sudah siap ya menerima tantangan dari saya? Siap. Oke, bagus. Nanti minggu depan akan saya lihat kembali bagaimana hasilnya. Oke? Siap Bu. Oke, kalau begitu apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah, menurut saya cukup jelas penjelasan itu. Oke. Kalau begitu kita akhiri sesi psikoterapi kita pada hari ini ya. Silahkan Mas Lanang untuk kembali minggu depan guna melihat progresnya. Terima kasih ya Mas Lanang. Siap Bu, sama-sama. Saya pamit dulu. Selamat pagi Mas Lanang, bagaimana kabarnya? Pagi Bu, selamat pagi. Alhamdulillah saya sehat. Tadi Lanang kesini pakai apa? Saya pakai motor. Pakai motor ya? Ya. Macet nggak tadi di jalan? Lumayan macet. Ya daerah sini emang suka macet. Gimana harinya hari ini, kayak menyenangkan kah atau apa yang kamu rasain? Saya merasakan menyenangkan sekali, ternyata punya hobi baru. Kalau begitu boleh nggak sih saya tanya Mas Lanang sebelumnya, melanjutkan yang kemarin ya, sebelumnya menonton film dewasa dalam seminggu itu sering ya? Lumayan sering Bu, tapi akhir-akhir ini coba saya kurangi karena tantangan yang diberikan itu. Oh ya, sebelum kesini Mas Lanang nonton itu paling nggak 5 kali ya gitu ya sehari? Siap. Oh oke. Saya 35 kali. Saya hampir 20 kali nonton saya. Oke. Lalu Mas Lanang melakukan masturbasi juga sama dengan jumlah menonton film ya? Siap, 20 kali seminggu. Dalam seminggu 20 kali? Ya. Baik. Apakah Mas Lanang bisa mengurangi untuk tidak menonton film dewasa setelah pertemuan pertama kita? Untuk itu saya kurangi jelas karena motivasi saya merubah pola hidup tadi. Kira-kira kalau seminggu itu berapa kali ya? Kalau untuk saat ini saya sudah 3 kali. 3 kali aja ya seminggu? Siap. Dalam seminggu ya itu? Karena ada aktivitas dan hobi-hobi yang saya lakukan untuk mengganti perilaku buruk tadi. Oke, berarti itu bisa saya katakan sebagai suatu pencapaian yang luar biasa ya Mas Lanang. Terima kasih. Besok-besok bisa nggak sih kalau misalnya dikurangin lagi, kayak nggak apa-apa sih kalau pelan-pelan kan, namanya juga saya juga ngerasa bahwa kalau misalnya kita sudah kecanduan itu nggak mudah ya untuk menghilangkan perilaku-perilaku tersebut. Lalu kalau misalnya merasa sulit ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Ya Bu, akan saya coba usahakan karena menurut saya banyak aktivitas-aktivitas yang ternyata menyenangkan untuk dilakukan, gitu juga menyehatkan guna mensukseskan psikoterapi ini gitu. Terus untuk tantangan ya juga saya lakukan kembali, saya ulang, saya repetisi, ternyata efeknya baik sekali ke tubuh saya. Kalau boleh saya tahu, kalau misalnya ada waktu luang itu gimana Mas? Apakah Mas masih melakukan hal tersebut? Saya melakukan hobi saya seperti yang Ibu katakan yang kemarin itu kan, ketika sudah
waktu luang ya melakukan hobi yang pertama. Terus gitu. Tapi masih bisa melakukan hal tersebut. Masih ya? masih bisa teralihkan fokusnya itu. Tapi menonton filmnya masih ya? Masih, namun sudah alhamdulillah terkurangi lah. Oke. Jadi seperti itu ya Mas Lana. Siap. Saya bagus tadi sudah. Kalau misalnya waktu luang udah meluangkan waktunya untuk berolahraga atau melakukan hobi-hobi Mas Lana ya. Siap. Jadi menurut saya ya, contohnya olahraga yang bisa Mas Lana lakukan ini, saya berikan saran lagi, paling tidak dalam sehari itu 20-25 menit. Siap. Ya, olahraganya yang ringan-ringan aja, kayak misalnya jogging ke komplek atau workout di rumah, seperti itu ya. Iya. Kalau hobi itu kemarin main musik ya? Siap. Oke. Nah, kalau misalnya waktu luang juga masih bisa kan bermain musik, lalu berolahraga seperti yang saya bilang tadi, supaya masnya lebih fresh. Terus juga kalau misalnya di rumah mas bisa mendesain ulang ruangan Mas Lana. Supaya apa sih namanya, kayak ngerasa ini tuh vibes baru, terus juga perasaannya senang, lalu banyaklah muncul inspirasi yang positif untuk Mas Lana. Siap. Oke. Kamu juga bisa ya menambahkan beberapa properti yang ada di rumah, misalnya kayak wallpaper, atau misalnya Mas Lanang suka warna apa? Saya suka warna kuning. Warna kuning. Ya. Kayak warna-warna dasar kayak hitam ya. juga suka ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi mungkin warna-warna yang biasanya Mas Lanang gunakan itu bisa diganti dengan warna yang lebih terang, gitu. cerah, ya, lebih bisa merefresh otak dan lain-lain seperti itu. Ya. Oke Lana, saya juga minta mungkin untuk mengurangi penggunaan handphone ya. Oke. Makasih. Mungkin cukup itu saja Bu ya untuk hari ini. Terima kasih. Berarti sudah merasa better ya? Siap. Oke. Sudah merasa fit. Oke. Bagus ya. Berarti saya harap pertemuan berikutnya itu hal positifnya lebih bertambah lagi. Siap. Karena tadi juga saya sudah mendengar adanya kemajuan dari Mas Lana. Oke. Mungkin kita selesaikan saat ini juga pertemuan kita hari ini. Mungkin kita bisa bertemu dalam waktu seminggu yang lalu, seminggu ke depan. Oke. Sebelumnya kan ada yang saya kasih kan, yang tabel itu. Nanti boleh Mas Lanang kasih ke saya ya sebagai bahan untuk pertimbangan saya dalam terapi selanjutnya. Siap. Oke. Terima kasih Lanang. Iya Bu, saya pamit dulu ya. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Lanang. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekarang lebih sehat saya. Oke, kita langsung ke intinya ya. Gimana? Apakah Mas Lanang merasa sudah membaik? Saya merasa sudah baik, sudah. Wow, saya suka sekali dengan keadaan saya sekarang. Lalu bagaimana perasaan Mas Lanang ya setelah melakukan tugas yang kita sepakati sebelumnya? Badan saya yang pertama jadi seger, bangun-bangun tidur, wah segar sekali. Terus untuk aktivitas juga kan jadi lebih lancar yang pertama, terus nggak ada tugas satupun yang terlewat itu. Syukurlah, saya senang mendengar perubahannya ya. Karena berarti semakin positif lah, semakin positif lagi ya. Oke. Terus ini untuk yang tabel Ibu kemarin yang Ibu kasih, silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Gimana sih? Apakah masih ada perasaan-perasaan yang kayak pengen nonton lagi, atau misalnya ada waktu luang dipakai untuk masturbasi atau seperti itu? Apakah ada kecenderungan seperti itu lagi selama ini? Yang saya rasakan sekarang ya, saya menyadari bahwa itu
kelamaan berkurang. Tas berkurang sampai saya melakukan aktivitas untuk merubah itu semua, seperti saya bermusik, terus olahraga dan sebagainya, itu sudah tergantikan istilahnya. Jadi sudah syukur saya sudah merasa lepas dari kecanduan ini gitu. Berarti sudah benar-benar lepas ya? Sudah, alhamdulillah. Oke. Baik Mas Lanang, dari penjelasan dan juga tabel yang saya siapkan untuk Mas Lanang ya selama ini, berdasarkan hasil dari pengakuan Anda, saya dapat menyimpulkan jadi Anda sekarang bisa dikatakan sembuh atau lepas dari perilaku kecanduan tersebut. Alhamdulillah. Selamat ya Mas Lanang. Iya. Perjuangannya tidak sia-sia dan niat Mas Lanang yang sangat tinggi itu mengantarkan Mas Lanang kepada kesadaran dari diri Mas Lanang sehingga tidak merasa kecanduan lagi seperti yang sebelumnya dirasakan. Kan seminggu itu bisa Banyak sekali. banyak ya, Iya. 35 kali, 20 ya? 20. Oke. Karena ada tekad dan kemauan sih sebenarnya ya. Siap. Jadi niat yang besar itu dapat merubah Mas Lanang. Iya. Terima kasih juga sudah membantu saya untuk dapat bekerja sama dalam proses terapi ini. Oke, sekarang Mas Lanang bebas ya mau ngapain aja. Jadi nggak perlu mengerjakan kegiatan itu lagi yang kayak waktu-waktu yang seharusnya bermanfaat itu kan bisa dipakai buat hal-hal yang positif. Tapi pada saat itu Mas Lanang menggunakannya dengan menonton hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadinya menimbulkan hal positif kan dari Mas Lanang. Jadi positif terus sama good mood Ibu. Oke. Siap. Iya. Jadi berterima kasihlah kepada diri Mas Lanang sendiri karena sudah mau keluar dari fase tersebut dan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Pamit. Jadi untuk saat ini istilahnya udah berubah Bu ya, perubahan besar sekali. Iya. Begitu saya pamit ya Bu ya, langsung saya mau silakan. ada tugas lagi. Semoga sehat selalu ya Mas Lanang. Jika terdapat kendala lagi, Mas Lanang bisa menghubungi saya atau langsung mendatangi saya. Siap, Ibu. Seperti itu. Siap, Udah Ibu. boleh balik ke sini lagi ya jika ada masalah lainnya, karena saya dengan senang hati menerima Mas Lanang. Siap Ibu, saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Siap. Makasih Mas Lanang.